Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita sanggup? Yes. Mari nyanyikan lagu ini. Allah sanggup melakukan perbuatan yang besar. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu dan selamanya kuasanya tak berubah. Kalau engkau percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berubah, Yes. dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jikalau engkau percaya bahwa kasih Tuhan kepadamu tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Yes. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apakah yang menjadi perbedaan antara new normal dengan normal yang lama? Yang jelas adalah begini. Di normal lama kita tersenyum pakai mulut. Di normal baru pakai mata. Karena mulutnya tidak kelihatan. Mari berikan senyuman dengan matamu kepada kiri kananmu dan katakan salam sehat dan tetap semangat. Haleluya. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Yakinlah bahwa orang yang memandang engkau tadi mulutnya tersenyum sekalipun engkau tidak lihat. Engkau lihat dari matanya dan percayalah, sekarang bukan mulut saja yang berkata-kata, mata pun berkata-kata. Aku mengasihimu dengan kasih Kristus. Katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami dan untuk itu kami menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami memberkati nama-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami dan yang masih Engkau sediakan di hadapan kami. Bapa, aku berdoa untuk semua kami yang ada di ruangan ini, ruang ibadah ini. Juga untuk mereka yang sedang mengikuti live streaming ini. Aku mohon Tuhan biarlah firman-Mu menjamah kami sekalian. Berbicara kepada kami Tuhan. Dan aku minta Tuhan biarlah kiranya kuasa-Mu yang sama juga berlaku buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kiranya firman-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, mereka yang membutuhkan keselamatan, selamatkanlah kiranya dengan firman-Mu ini. Aku berdoa juga kembalikan mereka yang telah murtad dan meninggalkan Engkau Tuhan. Dan aku menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku tolak dan aku menghadik semua campur tangan iblis. Dan Tuhan biarlah ada pagar perlindungan Tuhan Engkau dirikan seputar tempat ibadah ini. Supaya kami benar-benar akan beribadah dengan aman. Ubahkan setiap hati. Ubahkan kehidupan kami oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, yang lalu saya berkhotbah tentang kembali kepada kasih yang mula-mula. Berapa banyak yang mengikuti khotbah itu? Boleh saya lihat tangan saudara? Hari ini adalah kelanjutannya. Saya akan berbicara tentang penghalang kita mengalami pemulihan kasih yang mula-mula
Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula dan mengalami kuasa kasih itu. Kuasa kasih yang bisa melenyapkan segala ketakutan. Kuasa kasih yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Mari buka Yakobus pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau bisa kita baca sama-sama, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah kamu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, mari perhatikan ini. Apa itu kasih yang mula-mula? Kasih yang mula-mula itu sebenarnya berbicara tentang kerinduan kita untuk intim, dekat dengan Tuhan. Keintiman dan kedekatan kita dengan Tuhan. Nah saudara, dan menurut ayat ini ternyata paling tidak ada 2 penyebab utama kenapa kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Yang pertama, di ayat 7 dikatakan tunduk. Kenapa? Karena sangat sulit hari-hari ini untuk menemukan orang-orang yang mau tunduk kepada Allah. Yang kedua, ada peran iblis di situ. Iblis yang terus memikat hati kita untuk lebih semakin jauh meninggalkan kasih Kristus. Dan saudara, hari-hari ini ketahuilah bahwa tanpa ketaatan dan tanpa tekad kita untuk melawan iblis, mustahil kita bisa dapat kembali kepada kasih mula-mula dan mengalami kuasa kasih itu. Saudaraku, saya tidak tahu di mana Anda berdiri saat ini, posisi kerohanianmu ada di mana. Tetapi saya percaya kalau engkau mau ke gereja malam hari ini, itu karena ada kerinduan dalam hatimu untuk mendekat kepada Allah. Betul? Engkau punya kerinduan, saya tidak ragu itu. Engkau ingin mendekat kepada Allah. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita ingin kembali merasakan indahnya kasih yang mula-mula persekutuan dengan Tuhan yang begitu dekat. Dan saudara mari dengarkan apa yang ayat 8 berkata. Kalau engkau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Sederhana, tetapi sebetulnya saudara, kalau engkau mengenal siapa Tuhan yang mengasihi engkau, saya percaya ini yang terjadi. Kalau malam hari ini engkau memang sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan, waktu engkau mulai melangkah mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan berlari menyongsong engkau. Karena dia terlalu mengasihi engkau dan dia kepingin sekali dekat dengan kita. Sama seperti anak bungsu yang hilang. Waktu dia mulai melangkah tertatih-tatih mendekati sang bapa, bapa berlari menyongsong dia. Saudara, ketika engkau mulai mengulurkan tangannya, saya mau beritahu saudara, dia akan merangkul saudara malam hari ini. Karena dia sungguh mengasihi engkau. Katakan amin. Saudara, tapi apa yang akan terjadi kalau kita selalu mau menjauh dari dia? Saudara, Tuhan gak rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita. Karena keputusan kita lah yang meninggalkan dia. Alkitab berkata, sebab kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau berbicara sesuatu yang penting. Bagaimana kita bisa kembali kepada yang kasih yang mula-mula. Bagaimana kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa membuat kasih Tuhan kembali mengalir dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan bagaimana supaya kita ke depan akan menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam segala hal. Melakukan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Dan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Berapa banyak yang ingin supaya Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Lambaikan tangan saudara. Alkitab bilang begini dalam Mazmur 37 ayat 4.
bergembiralah karena Tuhan, oh sederhana, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sederhana, kita cuma bergembira kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tetapi persoalan penting yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri. Selama ini, apa yang menjadi alasan engkau bisa bergembira? Apa yang menjadi alasan kegembiraanmu, alasan sukacitamu, alasan yang membuat engkau senang? Saudara, kalau alasannya adalah kalau aku punya segala sesuatu, aku punya harta, aku punya pacar yang cantik, punya suami yang ganteng dan lain sebagainya, harta, wanita, pria atau tahta. Saudara, kalau itu yang menjadi objek yang engkau pikir bisa membuat hatimu sukacita, lalu engkau mulai mengejar itu, maka saudara, saya mau beritahu saudara, kalau engkau kejar sungguh-sungguh, engkau akan memperolehnya. Tapi saya mau peringatkan kita, itu justru akan menjerumuskan engkau dalam duka cita yang sangat dalam. Nah saudara, tapi kalau kita jadikan Tuhan sebagai pokok sukacita kita dan kita mengejar Dia, maka Tuhan berjanji, the joy of the Lord, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Engkau akan memperoleh kekuatan. Hati yang gembira karena Tuhan akan menjadi obat yang manjur buat kita. Bahkan dalam Yoel pasal 2 dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, ayat 23, bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberikan kepadamu hujan awal dan hujan akhir. Saudara, Dia akan membuat pintu-pintu mujizat terbuka di hadapanmu, dan Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sumber segala sukacitamu. Masalahnya, saudara, seringkali kita itu berpikir bahwa kalau kita sudah datang ke gereja, maka kita otomatis sudah dekat dengan Tuhan. Betul, tapi juga tidak 100% benar. Kenapa? Seringkali kita datang ke rumah Tuhan, datang ke bait Allah, tapi kita berdiri di pelataran. Lalu kita berdoa dengan suara nyaring. Kita mengandalkan suara yang keras untuk berdoa, Tuhan tolong saya. Saudara, dan itulah yang kita lakukan seringkali. Hari ini saya mau beritahu saudara, satu ketika Daud bersaksi dalam Mazmur 62. Dia katakan begini, yaitu ketika Daud menghadapi orang-orang munafik di seputarnya yang berusaha untuk menjebak dia, menjatuhkan, menghancurkan kehidupannya. Dan orang-orang munafik yang ada di seputarnya bukan orang-orang kafir, karena dikatakan begini, dengan mulutnya mereka memberkati aku, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki aku. Nah saudara, apa kata Daud bagaimana menghadapi itu semuanya? Saudara yang kasih Tuhan, dia tulis begini di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Anda boleh baca itu di ayat yang pertama dan ayat kedua. Daud berkata, kalau aku dekat dengan Tuhan, apapun yang ada di seputarku, hatiku tenang. Sekarang ini begitu banyak yang terjadi di seputar kita, yang mencuri damai sejahtera dan ketenangan kita. Tapi kalau engkau mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami bukan saja ketenangan, tapi keselamatan ada di sana. Saudara, lalu dia lanjutkan di ayat 8, dia bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat Tuhan.
Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sebab itu saudara, kalau kita bicara tentang kasih yang mula-mula, kita bicara tentang posisi kita yang tidak jauh-jauh tapi ada di dalam kedekatan dengan Tuhan. Nah saudara, dan ayat 10 dia bilang begini. Janganlah percaya dan menaruh harap kepada yang sia-sia. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat kepadanya. Saudara, karena kita tahu bahwa harta yang kita miliki itu datangnya daripada Tuhan. Kalau engkau lekatkan hatimu dekat dengan Tuhan, maka saudara, harta bertambah atau berkurang, saudara tidak akan membuat ketenanganmu berubah. Saudara, tapi kalau kita melekat kepada apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tanpa kita sadar, lambat laun apa yang menjadi berkat bagi kita itu akan menjauhkan kita kembali daripada Allah. Saudara, di dalam ayat 8 yang kita baca tadi di atas dikatakan begini. Mendekatlah kepada Tuhan, dan tidak dikatakan mungkin dia mau mendekat kepadamu, enggak. Dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Kata akan artinya janji. Dia berjanji ketika engkau melangkah mau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berlari menghampiri engkau, menyongsong engkau. Karena dia begitu mengasihi saudara. Yang percaya bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah saudara, dan inilah yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, tunduklah kepada Tuhan. Saudara, kata tunduk itu adalah kata yang sekarang ini tidak disukai oleh siapapun juga. Kenapa? Karena secara lahiriah, secara manusiawi, orang-orang zaman ini tidak seorang pun yang senang untuk tunduk kepada seseorang. Mereka mau orang lain tunduk kepadanya, tapi dia tidak mau tunduk kepada orang lain. Termasuk kadang-kadang kepada Tuhan juga tidak mau tunduk. Dan saya mau beritahu saudara, inilah yang menjadi kegagalan Lucifer dan kegagalan banyak orang percaya untuk berada di posisi di mana Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, tidak mau tunduk. Kenapa? Karena tidak ingin ada orang yang mendikte dia, kamu boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, kata tunduk dalam istilah kemiliteran Yunani itu artinya engkau dengan tanpa dipaksa, dengan kesadaranmu sendiri, engkau mau menempatkan dirimu dalam barisan pasukan yang dipimpin oleh seorang komandan, dan engkau dengan penuh kesadaran dan kemauan sendiri mau menyerahkan dirimu di bawah komando seorang pemimpin. Itu kata taat, kata submission dalam istilah militer Yunani. Bagaimana kita dengan kita? Itu berarti bahwa kita harus dengan kesadaran dan keinginan sendiri menempatkan diri kita di dalam barisan umat Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayai hidup kita, dan siap untuk melaksanakan apa saja yang Tuhan perintahkan. Sebab dia adalah satu-satunya yang bertanggung jawab dan yang berhak untuk mengatur hidupmu dan hidupku. Izinkan Tuhan mengambil alih tanggung jawab atas semua area dari kehidupan kita. Sebab apa? Sebab engkau tidak akan pernah sampai ke tempat yang Tuhan sudah rancangkan bagi saudara. Dan tidak akan pernah sampai kepada perkenanan daripada Tuhan kalau engkau tidak mau menyerahkan hidupmu di bawah otoritas Allah. Nah saudara, sebagai gembala, sebagai pendeta, jujur saya mau katakan ini yang sering kali saya juga menghadapi kesulitan ketika ada orang-orang
yang punya masalah lalu mereka datang konseling dengan saya. Tentu sebagai pendeta, nasihat yang saya berikan adalah nasihat dari firman Allah. Tetapi tidak jarang saya temukan, sekalipun firman Allah sudah saya sampaikan, mereka tetap mau melakukan apa yang mereka ingin lakukan, bukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Nah saudara, tahukah saudara definisi ketaatan itu adalah kalau kita melakukan perintah pemimpin kita, di mana perintah itu kita nggak suka atau kita nggak sepakat, itu baru namanya dibutuhkan ketaatan. Kalau engkau setuju dengan perintah atasan itu, tidak dibutuhkan ketaatan, engkau pasti akan melakukannya. Nah saudara, tidak dibutuhkan ketaatan untuk saudara menerima berkat Tuhan atas pertobatanmu. Anda tidak butuh ketaatan untuk terima itu. Tetapi dibutuhkan ketaatan untuk bertobat dan meninggalkan dosamu, karena itu adalah perintah Tuhan. Daging punya keinginan berbeda dengan roh. Keinginan daging dan keinginan roh adalah dua hal yang bertolak belakang. Daging tidak mau kita bertobat, daging ingin hidup dalam dosa, tapi Tuhan perintahkan kamu harus bertobat dan hidup dalam roh. Nah ini yang menjadi persoalan, kita kemudian menjauh daripada Tuhan. Tapi malam hari ini ada satu kabar baik buat saudara. Dimanapun engkau berdiri, mungkin engkau masih jauh dengan Tuhan. Saudara, tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan sangat ingin dekat dengan saudara. Tuhan sangat ingin dekat dengan kita. Dia sangat ingin melakukan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Dia sangat ingin untuk membuka pintu-pintu yang ditutup oleh iblis dalam hidup saudara. Dia sangat ingin untuk membawa engkau melampaui impian-impianmu. Dia sangat ingin, saudara yang kasih Tuhan, tapi sekalipun Tuhan ingin, kalau engkau terus membandel, engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, engkau tidak mau percaya dan mentaati firman Tuhan, maka saudara, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita. Hari ini saya berdoa supaya kita mulai mengambil langkah mendekat kepada Tuhan. Berapa banyak yang mau untuk mendekat dengan Tuhan? Cara yang pertama, tunduk dan lakukan perintah-perintahnya. Yang mau katakan? Yang mau katakan? Yang kedua, dia katakan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Hari-hari ini saya mau beritahu saudara, banyak orang yang tahu ayat ini, tapi bukannya melawan iblis, malah iblis difasilitasi. Bagaimana caranya? Saudara, kita menyediakan landasan hati kita di mana iblis bisa mendarat sesuka hati. Saudara, bagaimana caranya? Kita memberikan waktu lebih banyak untuk membaca berita-berita yang menakutkan. Kita memberikan waktu lebih banyak untuk membaca berita-berita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita memberi waktu lebih untuk segala sesuatu yang tidak membangun iman. Kita memberikan waktu lebih untuk bergaul karib dengan orang-orang yang kita tahu, orang-orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita memberikan lebih banyak waktu untuk hal-hal demikian, memuaskan daging. Gadget kita lebih banyak dipenuhi dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Saudara, semua itu ada di mana-mana. Ketahuilah baik-baik bahwa iblis sedang menunggangi apa saja yang dia bisa tunggangi. Tujuannya satu, membawa engkau semakin jauh dari Tuhan. Waktu engkau semakin jauh dari Tuhan, iblis tahu engkau sudah keluar dari perlindungan Allah. Saudara, lalu seringkali orang berkata begini, tapi gimana ya? Sekarang ini kan tidak mungkin kita bisa hidup tanpa gadget. Oh iya, tanpa gadget. Kita perlu gadget. Tapi saudara, gadget itu seringkali lebih banyak hal yang mengkhawatirkan yang kita temukan di dalamnya. Nah, apalagi hari-hari ini. Saudara, kadang ada orang lagi ibadah karena sudah begitu melekat dengan gadgetnya.
Sebentar-sebentar dia lihat gadget, scroll. Lagi firman Tuhan, lagi menyembah Tuhan, scroll gadget. Tadinya ada di dompet, tadinya ada di kantong, tapi sebentar-sebentar keluar dan dilihat. Kalau ditanya, apa jawabannya? Oh iya, saya khawatir nanti jangan-jangan ada klien saya WA atau ada klien saya yang SMS. Bagaimana dong kalau saya tidak cepat lihat? Nanti saya kehilangan kangtau, kehilangan kesempatan bisnis. Begitu banyak kekhawatiran. Dan saya mau beritahu saudara, 1 Petrus 5 itu berkata begini. Kalau engkau khawatir, 1 Petrus 5 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau engkau ada di gereja, saudara jangan pusing dengan gadget itu. Engkau khawatir nanti ada SMS yang minta segera dijawab. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan mengatur segalanya. Lawanlah iblis, jangan fasilitasi. Yang kedua, ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 2 kata, sadar dan berjaga-jaga. Sadarlah bahwa COVID-19 itu berbahaya. Tetapi jangan takut. Alkitab berkata, karena engkau sadar itu berbahaya, engkau harus berjaga-jaga. Tapi jangan hanya sadar tentang bahaya COVID. Sadarlah lebih lagi bahwa Yesus yang ada di dalam engkau jauh lebih besar kuasanya dari COVID-19. Tapi kalau engkau percaya itu bukan berarti engkau tidak perlu berjaga-jaga. Saudara yang kasih Tuhan, berjaga-jaga itu menjadi penting. Dan kesadaran saudara juga menjadi penting. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat 2 hal ini, saudara tadi di Voice of Pentecost dikatakan ada orang sudah berdoa juga, ya sudah Mazmur 91 dan sebagainya, kena juga, lalu mati juga. Saudara, menurut saya ada 2 hal. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Bukan cara mati mereka yang menentukan keselamatan mereka. Tapi kalau mereka harus mati dengan COVID dan Tuhan bilang sudah selesai. Tapi ada alasan yang kedua. Punya iman, punya kesadaran bahwa Tuhan lebih besar, tetapi tidak berjaga-jaga. Saudara, saya memimpin gereja ini, mengembalakan gereja ini. Saya sadar benar tentang bahaya COVID-19. Saya sadar benar bahwa ada Yesus dalam kita yang sanggup melindungi kita. Tapi tidak jadi alasan yang cukup untuk tidak berjaga-jaga. Dan itu sebabnya kalau saudara masuk di gereja ini, salah satu tindakan berjaga-jaga adalah mengikuti protokol kesehatan. Duduknya berjauhan, ya, masuk, tidak boleh bergerombol, cuci tangan, kalau kita disterilkan sebelum masuk. Ini semua adalah tindakan berjaga-jaga. Makanya saudara, saya mau beritahu saudara, kalau ada orang yang tidak berani ke gereja dengan alasan takut kena COVID, maka menurut saya saudara, ini karena dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia tidak tahu bahwa kalau kita sudah sadar dan kita sudah berjaga-jaga, apalagi setiap ibadah, kita menyatakan apa yang kita percaya dengan kuasa darah Yesus kita diluputkan dari semua itu. Maka saudara, tidak ada alasan. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada jaminan kalau engkau tidak datang ke gereja, engkau luput dari COVID. Saya mau beritahu itu. COVID ada di mana-mana. Dia tidak jauh dari kita. Si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Singa itu hari ini itu sama dengan kalau saya katakan COVID juga seperti singa itu. Dia nggak jauh-jauh dari saudara. Dia ada di mana-mana. Dia cari kesempatan. Kalau engkau lengah tidak berjaga-jaga, kalau sudah dikatakan jauhi pertemuan-pertemuan yang orang-orang banyak, lalu engkau teledor, aku kan percaya, aku kan punya iman, lalu engkau masuk di sana,
maka saudara, engkau sedang membuka celah dan kemudian singa itu akan menerkam saudara. Tapi kalau engkau punya iman dan engkau percaya kepada Tuhan dan engkau berjaga-jaga, maka singa itu akan menjadi singa ompong. Biarkan dia itu ngilernya keluar, sudah dekat-dekat, bagaimana mau terkam, tapi orang ini punya iman dan dia juga berjaga-jaga, saudara. Maka dia cuma bisa ngiler karena dia tidak bisa menerobos perlindungan pagar ilahi yang memagari kita dan kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kita. Jangan buka celah. Berjaga-jaga. Katakan berjaga-jaga. Nah saudara, kalau kita lakukan itu, di ayat 10 berkata, maka Allah sumber segala kasih karunia. Segala kasih karunia Tuhan itu sangat luas. Bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat rohani, berkat materi, apalagi semua dikatakan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Pertama akan memperlengkapi engkau. Dia perlengkapi dengan apa? Kepekaan roh. Itu yang pertama. Hari-hari ini kita butuh kepekaan roh. Nah, kepekaan ini kita akan dapat kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita jauh-jauh, susah untuk peka. Kita manusia terbatas. Kadang-kadang kita pikir ini baik, ini tidak apa-apa, tapi Roh Kudus tahu. Dia akan memperlengkapi kita dengan kepekaan roh. Kesana boleh, kesini jangan. Nah saudara, mari mendekatlah kepada Tuhan. Maka dia akan mendekat kepadamu. Selanjutnya, dia akan meneguhkan engkau. Menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan meneguhkan engkau sehingga engkau tidak perlu takut, tidak perlu terjerumus di dalam kekhawatiran. Dia akan menguatkan engkau sehingga apapun yang engkau hadapi di depan, engkau tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, dia akan mengokohkan kamu bahwa di dalam Tuhan Yesus semua janjinya ya dan amin. Nah saudara, lalu ayat 11 dia tutup. Ialah Tuhanlah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bayangkan Tuhan yang punya kuasa. Kalau kita dekat dengan dia, kita kembali membangun keintiman dalam great kasih yang mula-mula. Maka Tuhan yang mempunyai kuasa itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tundukkan kepala. Oria makarala basyanda. Tuhan Yesus, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kalau Engkau sudah ingatkan kepada kami untuk kami segera kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Dan Engkau lihat kiranya Tuhan berapa banyak di antara kami yang mengerti. Dan hari ini mau mengambil keputusan, aku mau mendekat kepada Allah. Maka Tuhan hamba-Mu berdoa sesuai dengan firman-Mu. Engkau sambut mereka. Engkau juga mendekatkan diri-Mu kepada mereka. Sebab Engkau berkata, kalau kamu mencari aku akan memberi diriku kau temui. Jikalau kamu mengetok, aku akan buka pintu bagimu. Hari ini aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mereka yang hari ini mau berkata, Tuhan Engkau sudah bicara kepadaku. Hari ini aku memilih membuat keputusan to get closer to you, untuk menjadi lebih dekat dengan Engkau. Kalau ada di antara saudara, mari angkat tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka responi firman-Mu. Mereka mau dekat dengan Engkau. Maka aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Ulurkan juga tangan-Mu Tuhan, dan sambut tangan mereka. Roh Kudus, bawa mereka makin dekat dengan Tuhan. Biarlah hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kami semuanya akan merasakan kedekatan dan keintiman lagi dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kepekaan hari ini. Kepekaan untuk mendeteksi segala tipu muslihat iblis yang mau terus membawa, menarik mereka, memikat hati mereka untuk menjauh daripada-Mu Tuhan. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan saat ini. Jamah Tuhan dengan kasih-Mu. Jamah kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jamah kami malam hari ini. Jamah kami Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Oriala masyikarala basyanda. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Oria makarala basyanda. Mari katakan kepada Tuhan, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh ya Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya Tuhan Yesus. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tanganku Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan, sambil kami mengangkat tangan kepada-Mu. Tanda kami menyerahkan tangan kami untuk dipegang dan dituntun oleh Engkau Roh Kudus. Jalan sendiri. Oh Yesus. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami supaya kami tidak melangkah hanya mengikuti apa yang ingin kami lakukan. Biarlah keinginan-Mu Tuhan itu saja yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Tolong pemerintah kami Tuhan. Selamatkan kiranya bangsa kami. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang sanggup untuk membuat bangsa ini keluar dari penjajahan COVID-19. Diluputkan dari resesi ekonomi. Kami berdoa mengangkat tangan kami buat presiden kami, buat para menteri, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Mereka perlu hikmat-Mu Tuhan.
Kami mohonkan, anak-anak memohonkan, berikan mereka hikmat, berikan mereka bijaksana-Mu sendiri untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk bangsa ini. Dan kami berdoa Tuhan, satukan hati bangsa ini, para tokoh-tokoh bangsa ini, supaya kami bersama-sama melupakan, meninggalkan semua kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan kami bersatu padu untuk memerangi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam perpolitikan bangsa kami. Ada orang-orang yang menciptakan kegaduhan di mana-mana. Sadarkan mereka ya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa Indonesia ini adalah tanggung jawab kami semua. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Batam ada dalam lindungan-Mu ya Bapa. Dan luputkan kiranya, sudahkan kiranya Tuhan, COVID ini dari kota kami tercinta. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Sertai mereka pulang Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala malapetaka, bahaya, bahkan COVID-19. Saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, pertolongan dan perlindungan Roh Kudus turun ke atasmu dan menyertai engkau, membimbing engkau dari saat ini sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin,